ujung-ujungnya malah jadi bullying, Iya. bukan Pak Liying, Iya. ya kan? Halo Bright, ketemu lagi di Brightcast Moraja untuk edisi yang paling baru. Kali ini masih barengan Mr. Rajiv. Dan kali ini Mr. Rajiv sudah mendatangkan salah satu tamu yang siap untuk diajak ngobrol di Brightcast Moraja. Mungkin ada di antara kamu yang mikir bahwa kok bisa ya settingannya atau setting tempatnya itu beda-beda gitu kan. Ya iyalah, kita akan mengeksplor ya semua part yang ada di Monak Bali Singaraja. Kalau kemarin mungkin sempat take di La Fontaine Restoran barengan Carlinda, itu udah tayang di YouTube. Sekarang ini kita lagi take di salah satu part yang ada di Monak Bali Singaraja. Nah, ini partnya ada di mana, atau bagiannya atau ruangannya ada di mana, yang pasti ini salah satu bagian yang sering dilewati oleh Brighters atau siapa aja yang sering berkunjung ke Monak Bali Singaraja. Yaudah deh, kalau gitu langsung aja ya. Kali ini kita akan berkenalan, langsung aja ketemu sama tamu kita di Brightcast Moraja. Jadi di samping saya sudah ada gadis cantik, masih boleh dibilang gadis dong, karena kan baru lulus SMA gitu kan, masih ABG lah gitu. Jadi ada seorang calon Brighters di Monak Bali Singaraja yang akan bergabung di tahun ajaran 2023-2024 ya. Boleh kenalan dulu ke para penonton kita di YouTube. Baik, perkenalkan nama saya Devina Maharani. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Singaraja dan sekarang saya mengambil jurusan Tata Hidangan di kampus Monak Bali Singaraja. Oke, itu tadi perkenalannya ya. Tamu kita yang duduk di samping saya adalah seorang gadis cantik asal Buleleng yang kali ini udah siap banget ngobrol sama Mr. Rajiv. Udah siap? Pastinya, udah siap dong. Oke. Jadi kan kali ini kita akan bahas satu topik nih yang lagi hits banget diomongin di mana-mana. Kamu termasuk yang aktif di sosial media nggak? Lumayan aktif sih untuk di sosial media. Ya, berarti kan kamu tahu dong istilah-istilah yang sekarang lagi muncul di sosial media yang apa sih namanya, menggambarkan remaja yang kayak gini atau menggambarkan orang yang kayak gini gitu. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Nah, yang kan ada beberapa istilah tuh kayak pick me, tahu pick me kan? Tahu dong. Ya, terus yang paling baru sekarang itu ada beauty privilege. Sebenarnya sini mungkin nggak baru-baru amat, tapi baru muncul lagi gitu. Iya. Ya kan? Bener. Beauty privilege, tahu kan? Tahu dong. Jadi seseorang itu kayak mendapatkan kesempatan yang istimewa atau kayak lebih gampang aja ketika mungkin mencari kerja atau kesempatannya lebih terbuka lebar karena dasarnya adalah tampangnya dia yang oke, gitu. Kan beauty privilege seperti itu ya. Iya, benar banget. Walaupun tanpa disadari, beauty privilege itu bisa memberikan damage yang sangat luar biasa gitu. Iya kan? Iya, benar banget. Karena beauty privilege juga ada dampak negatif dan positifnya kan. Betul. Dampak positifnya mungkin masih sering dirasakan oleh yang itu, siapa namanya? Yang mendapatkan privilege gitu. Tapi dampak negatifnya itu untuk orang lain merasa insecure ya. Iya, benar banget. Ngerasa kayak, aduh pantas nggak sih aku di kerjaan ini? Aduh pantas nggak sih aku di kesempatan ini? Sedangkan ada yang lebih cantik dari aku gitu. Iya, benar banget. Soalnya insecure itu kan juga ngaruh ke mental atau bikin kita kayak overthinking dan lain-lain. Jadi beauty privilege itu sebenarnya bagus, cuman standar beauty privilege di Indonesia itu juga harus diubah gitu. Karena kan mindset orang kadang mikirnya cantik itu di Indonesia kan harus putih, harus tinggi, harus kurus. Jadi mindsetnya yang harus diubah sebenarnya. Iya. Karena kan kalau ngomongin beauty itu kan, atau ngomongin tentang apa keren secara tampang itu kan subjektif ya. Oke. Nah, kali ini Mr. Raji pengen tanya-tanya tentang topik kita itu, beauty privilege, ke Devina. Kan Devina kan termasuk yang masih ya cocok lah untuk diajakin ngobrolin itu gitu kan. Ya, jadi kali ini kita ngomongin tentang fenomena beauty privilege itu ya, lihat contekan dikit nih. Jadi gimana sih kamu melihat beauty privilege ini ketika kamu zaman sekolah dulu? Itu udah berlaku nggak sih di zaman sekolah dari pas kamu kan kemarin dari SMK Negeri 1 ya?
lumayan ngaruh sih kalau beauty privilege di SMK, karena dengan beauty privilege kayak perlakuan orang tuh beda-beda gitu loh. Kayak misal mungkin ada yang menurut dia lebih menarik, jadi orang tuh bakal memperlakukan beda dengan orang yang ya menurut dia kurang menarik. Tapi sebenarnya itu berdampak banget sih untuk orang yang diperlakukan. Kayak korbannya itu berdampak banget, karena itu kembali lagi dia pasti bakal ngerasa insecure, kayak kok aku diginiin sih, kayak gitu. Oh gitu. Tapi untuk sebenarnya dampak positifnya itu ada banget di beauty privilege. Untuk beauty privilege, Untuk orang yang menerima privilege Iya. gitu ya. tapi nggak seenak itu juga kalau orang untuk orang yang menerima beauty privilege itu, karena sisi lain juga pasti ada hal-hal yang bakal jadi kayak kita tuh bakal lebih diharuskan banget mempertahankan itu. Ya, better and better gitu Iya. ya, lebih baik dan lebih baik lagi Iya, gitu karena ya. kalau misalnya ada perubahan sedikit pasti bakal kok gendutan sih. Oh iya, ada dampak negatifnya juga untuk yang Iya, mendapatkan privilege. ada. Ujung-ujungnya malah jadi bullying, Iya. bukan Pak Liying. Iya. Ya kan? Oke. Nah, kalau ngomongin soal beauty privilege itu kan pengaruhnya banyak banget ya. Iya. Tadi seperti yang Devina bilang ada pengaruh positif dan juga negatifnya gitu kan. Apakah menurut Devina beauty privilege ini mempengaruhi juga interaksi sosial kamu terhadap atau mungkin orang yang mendapatkan beauty privilege terhadap lingkungan di sekitarnya gitu? Interaksi sosialnya lah. Interaksi sosial itu kayak gimana ya interaksinya? Interaksi sosial berteman. Berteman, Ya. ngaruh banget sih, karena apalagi ada orang yang kadang berteman itu kan milih-milih kadang kan ya. Jadi kasihan juga orang yang ya harusnya sebenarnya disamaratakan nggak sih, kayak kalau kita ya mau cantik mau ganteng sama aja gitu. Cuman kadang ada orang yang kayak nggak mau sih temenan sama ini gini loh kayak gitu. Nah itu kembali lagi kayak mindset orang tuh harus diubah, kayak cantik tuh nggak harus perfect banget sih, karena semua orang juga punya karismanya sendiri, Oke. punya karakteristiknya sendiri, kayak semua itu bisa ditunjukin kalau kita percaya diri sih sebenarnya. Oke, betul-betul ya. Lalu kamu sendiri ngerasa gimana nih? Kamu termasuk yang pas zaman SMA dulu mendapatkan beauty privilege atau seperti apa gitu? Dapet sih, karena baru nyadar pas waktu, karena aku dulu SMP juga nggak gimana ya, kayak sering dibandingin gitu. Tapi pas waktu di SMA lumayan kayak lebih dihargain gitu, karena mungkin orang-orang di SMA itu kayak ya ngelihatnya mungkin lebih better mungkin dari teman-teman yang lain. Tapi karena Devina pernah ngerasain juga ada di posisi teman-teman yang pernah jadi diperbandingin itu, lebih ke kayak ngasih tahu ke temen gitu loh, kayak jangan dong kayak gini gitu. Oke. Iya. Tapi gitu lagi, kayak balik lagi sih, kayak temen-temen untungnya mengerti sih kalau dikasih tahu, kayak oh iya benar juga, kalau misalnya dibanding-bandingin tuh nggak enak loh, kayak gitu. Oke, berarti beauty privilege itu juga mempengaruhi interaksi sosial ya. Iya, benar. Mau nggak mau akan mempengaruhi itu. Dan kamu juga dulu pada saat SMA, SMK ya, kamu di SMK. SMEA ya, Iya, atau di Smensi. Iya. Itu kamu sempat mendapatkan beauty privilege, tapi ngerasain juga dampaknya. Iya, benar. Ya kan? Walaupun dapat privilege-nya, tapi juga ada dampak negatif yang kamu rasakan gitu Iya, kan. benar banget. Tapi sekarang kita ngomongin soal kesempatan nih, ya. Kesempatan orang yang mendapatkan beauty privilege dengan orang yang tidak mendapatkan beauty privilege itu, menurut kamu lebih besar yang mana? Apakah itu memang mempengaruhi kesempatan yang akan didapatkan, entah itu mungkin ngedapetin pekerjaan atau hal yang lain, atau bagaimana? Kalau menurut Devina, kesempatan sih sejauh ini masih dipakai ya di Indonesia apalagi pastinya. Tapi untuk yang tidak memiliki itu tidak usah khawatir, karena bisa ditonjolkan di sisi lain, misalnya kayak lebih ke skillnya atau lebih ke hal-hal yang dibutuhkan nanti di tempat kerja, itu bisa ditonjolkan sebenarnya. Karena kan percuma banget kalau misalnya kita memiliki beauty privilege tapi otak kita nggak isi atau nggak punya skill yang dibutuhkan di pekerjaan tersebut, kan juga kurang kan. Ya, Jadi ya nggak usah khawatir sih untuk orang yang tidak diperlakukan sama. Iya. dengan orang Berarti terkadang itu tuh beauty privilege itu
kalau ngomongin soal kesempatan tidak terlalu berpengaruh ya, Iya. tergantung aja gitu kan, tergantung misalnya kayak kamu punya beauty privilege tapi nggak oke dalam segi kemampuan dan skill kamu, bisa aja nggak kepake gitu Iya, ya. benar banget. Oke, terus sebagai orang yang menurut kamu sendiri kan kamu pernah mendapatkan beauty privilege itu, apakah kamu pernah apa sih namanya kayak apakah itu memberikan tekanan terhadap diri kamu gitu? Sebenarnya nggak begitu sih, tapi kalau kita terus mendengarkan omongan orang yang kayak misal kita ada perubahan agak iteman dikit deh, pasti kok iteman sekarang gitu. Nah, Iya. kadang kan itu buat nge-push diri kita yang kayak aduh aku harus kembali nih, harus kembali kayak gitu. Sebenarnya ada misalnya untuk sisi positifnya kita pasti bakal jadi versi terbaik untuk diri kita. Betul, Tapi kalau betul. sisi buruknya itu bakal bikin kita overthinking terus nggak sih, kayak terus ngebandingin diri kita sama yang lebih bagus gitu pasti terus. Nah, kalau menurut Devina itu ada sisi negatif, sisi positifnya juga sih kalau untuk kita yang mendapatkan beauty privilege. Oke, berarti tidak Melulu di positif. ya tidak terus-terusan di positifnya Iya. aja, tapi ada juga Negatif. tekanan yang kamu rasakan gitu ya. Tapi menurut kamu orang-orang yang mendapatkan beauty privilege ini sebagaimana besar sih pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan diri gitu? Bener apa sih namanya kayak fenomena ini tuh kayak seberapa besar dia pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang? Oke. Untuk di tingkat kepercayaan diri, karena mungkin kalau kita yang mendapatkan beauty privilege itu karena sering dipuji kayak kamu sebenarnya cantik loh gini-gini. Nah, itu nambah sih buat kepercayaan diri kita. Cuman karena itu sih kayak mikir kayak ini beneran nggak sih gitu. Karena kan kita juga kadang-kadang ada orang yang muji cuman ya biar kita seneng aja gitu. Oke, betul. Tapi ya balik lagi sih ke kitanya. Kalau misalnya kita percaya sama omongan orang, berarti kita bisa kok bikin diri kita semakin lebih pede lagi ke depannya. Oh, seperti itu ya berarti ya. Ya, emang ini sih yang kalau ngomongin soal beauty privilege itu emang ada dampak positif dan negatifnya yang dirasakan kan. bener banget. Dan nggak melulu halnya itu hal yang bagus, tapi bisa juga hal-hal yang buruk terjadi entah terhadap diri kita yang mungkin mendapatkan beauty privilege atau orang lain gitu. Iya bener banget. Devina boleh nanya nggak? Boleh. Jadi Devina mau nanya tentang perlakuan ketika Mr. Rajif ngajar. Kan Mr. Rajif jadi instruktur nih di Monarch Ballet Singaraja. Apakah beauty privilege itu diterapkan di kelas ketika Mr. Rajif ngajar gitu? Oh, kalau ngomongin soal beauty privilege, mungkin lebih ke privilege-nya aja kali ya. Oke. Kalau saya pribadi, tapi di Monarch Ballet Singaraja juga seperti itu, bukan saya aja, tapi semua Monarch. staff, semua staff yang ada di Monarch Ballet Singaraja, kalau udah jadi brighters itu privilege-nya sama sih. Privilege-nya sama, jadi kita tidak ada yang memandang, ini dapetin beauty privilege, ini enggak, ini gimana gitu, enggak ya. Karena semua orang itu menurut saya semuanya mendapatkan privilege yang sama gitu. Jadi kan orang itu kan punya keunggulan masing-masing kan. Ada yang memang unggul di segi tampilan sehingga privilege-nya dia adalah beauty gitu. Terus ada yang unggul dari segi attitude, jadi dia adalah mendapatkan privilege di bagian attitude. Ada juga yang memang smart. Ya smart atau knowledge-nya atau skill-nya oke, jadi mungkin privilege-nya di situ. Jadi semua orang yang ada di Monarch Ballet Singaraja itu sama. Oke. Semua orang dapat privilege, brighters semuanya dapat privilege yang sama. Dan yang paling penting sih di sini itu kita berupaya untuk membuatnya jadi getting better day by day gitu. Entah dari segi look, dari segi attitude yang paling penting, karena kan kamu dan calon brighters yang lain atau brighters yang masih aktif di Monarch Ballet Singaraja itu nanti akan bekerja di dunia pariwisata kan. Kan kalau ngomongin soal orang yang bekerja di dunia pariwisata dari segi attitude dan juga dari segi penampilan, grooming itu kan penting banget. Penting banget. Jadi itu diiniin banget sih, diutamakan banget di Monarch Ballet Singaraja gitu. Oke, Ya. berarti perlakuan di sini tuh sama rata ya? Sama rata ya, Iya. nggak mandang yang beauty privilege atau gimana-gimana, semuanya sama. Bagus banget berarti dong sistem Iya. di Monarch Singaraja. Iya, Ya? makanya kan kamu nggak salah pilih dong. Iya, pastinya Ya. sih. Semuanya
sama di sini, sama rata. Tidak ada yang tidak ada yang dapat privilege karena tampangnya oke. Tidak ada juga yang tidak dapat privilege gitu. Semuanya sama dapat privilege dalam hal yang berbeda gitu. Berarti bagus banget dong di Wanak Bali Singaraja ini udah nerapin kayak tidak membeda-bedakan antara mahasiswa satu dan lainnya, karena Betul. itu kalau misalnya sampai terjadi bakal ngaruh banget sama mental orang. Betul, dan betul. mungkin seorang juga makin insecure, overthinking, dan bakal nggak fokus ke pembelajarannya, bakal Betul. fokus ke itu sih, lebih ke overthinkingnya kan. Iya, karena kan semua orang itu seperti yang saya bilang tadi punya keunggulan masing-masing gitu. Iya. Ya. Oke. By the way, kamu ngerasa ngedapetin privilege nggak diundang ke Broadcast Moraja? Karena kan kamu, kayak kita accidentally meet gitu ya, ketemu di Broadcast kemarin, terus hanya kita coba undang kamu untuk ngisi Broadcast Moraja gitu. Kamu dapat privilege nggak? Devina ngerasanya dapat privilege sih, karena kan nggak semua orang bisa diundang di podcast yang istimewa ini kan. Betul. Jadi Devina ngerasa, wah, kesempatan yang bagus banget karena bisa ngobrol lebih dalam lagi tentang kampus dan bisa nyari tahu tentang privilege-privilege yang ada di sini dan penerapan ketika nanti proses pembelajaran berlangsung. Kayak seru banget sih pasti nantinya pas waktu udah mulai. Nah, kamu kan udah daftar di Wanak Bali Singaraja dan memilih jurusan Tata Hidangan kan? Dan kemarin kamu tuh udah ikutan Bright Chat. terus juga udah ambil seragam ya ke sini. Kamu juga diajak bikin video. Iya. Terus juga kamu sempat apa lagi? One Day Class dapat ikut One Day Class. One Day Class. Nah, menurut kamu gimana nih so far yang udah kamu dapatkan walaupun kamu belum 100% jadi Brighters gitu, baru 50%, gimana? Dari tiga-tiganya itu sih so far kayak seru banget karena dosennya juga di sini ngajarnya tuh enjoy banget, bikin kelasnya ngerasa kayak kita tuh excited gitu loh belajarnya. Terus waktu break chat kemarin itu kebetulan yang ngajar Miss Ika, dia ngajarnya tuh bener-bener kayak buat kita jadi lebih deket antara satu kelas itu, kayak lebih berbaur lagi, kayak berteman itu kayak ngajarin berteman itu sama siapa aja loh. Jadi itu ngaruh banget, kayak nggak ada perbeda-bedaan, perlakuannya sama juga antara satu sama yang lain. Ya, itu juga salah satu privilege dong, semua orang kayak semua punya privilege yang sama gitu kan, itu penerapannya gitu. Ya. Jadi ngerasa lebih nyaman aja sih ketika ngelaksanain tiga-tiganya itu, karena ilmu yang didapat juga masuk, tapi banyak juga hal-hal yang kita pelajarin di kampus ini kayak Terus karena kita kan dari sekolah yang berbeda tuh di SMA, jadi kan karakter orang beda-beda. Nah, setelah kita disatuin dalam satu kelas, jadi kita ngerasa kayak bisa ngerti antara satu sama yang lain gitu, kayak lebih deket dan lebih belajar kayak, oh ternyata semua orang tuh bisa lo nunjukin privilege-nya masing-masing kayak gitu. Terus apa nih yang ngebuat kamu paling excited terhadap tahun ajaran baru nanti? Kan kamu di tahun ajaran baru nanti itu kamu akan menjadi Brighter seutuhnya. Yang bikin aku excited banget udah mulai kuliah itu pastinya bakal ngenal dunia kerja lebih dalam lagi di kampus ini, terus bakal ketemu sama teman-teman yang kece juga di Wanak Bali Singaraja dan dosen-dosennya juga yang kece. Pastinya juga excited mendapat materi-materi baru tentang jurusan aku, yaitu Tata Hidang. Karena sebelumnya aku kan jurusannya manajemen perkantoran kan. Gitu, jadi kayak jauh banget gitu. Jauh banget melenceng, jadi bakal belajar ulang dari awal, tapi excited gitu. Gitu ya. Tapi kan kamu udah dapat banyak privilege nih, kayak dapat one day class, bright chat, kemudian pembagian seragam, diajak bikin video, terus sekarang ada podcastnya. Nah, banyak juga loh ternyata Brighters yang belum daftar. Oh, belum daftar ya? Iya, harusnya gimana menurut kamu? Segera daftar dong. Iya, segera daftar, dan harusnya sebelum daftar kan kalian harus cari tahu dulu tuh tentang kampus Monak. Nah, kalian bisa lihat di sosial medianya pastinya. Itu tuh lengkap banget. Jadi
tunggu apa lagi, ayo daftar. Betul sekali, apalagi di Tok-Tok. Iya, di Di TikTok TikTok. selalu FYP loh. Iya, sekarang udah sering FYP ya. Iya. FYP. FYP. Iya. Kamu juga kan muncul di TikTok kita ada 2 video. Iya dong. Jadi buat kalian yang suka TikTok, follow TikTok Monak Bali. Betul sekali ya. Biar aja. Oke, nggak kerasa nih udah kelar podcast kita bersama Devina, calon Brighters di Monak Bali Singaraja yang udah 50% jadi Brighter. Tapi dia udah banyak dapat privilege ya, karena udah diundang podcast dan juga hal-hal lainnya. Oke, nah kalau untuk Brightcast Moraja edisi lainnya, kita akan juga undang calon Brighters yang lain agar banyak yang mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di Brightcast Moraja. Oke. Oke, mungkin Devina bisa sampein apa sih kayak pesan terakhir deh. Oke. Maksudnya bukan pesan terakhir yang gimana-gimana, maksudnya closing statement kamu deh gitu. Pesan kamu terhadap Brighters dan juga calon Brighters berkaitan dengan beauty privilege. Oke. Jadi buat kalian yang ngerasa diperlakukan berbeda oleh lingkungan sekitar, kalian jangan khawatir karena jika kalian kuliah di Monak Bali Singaraja, itu semua akan hilang karena di sini perlakuannya bakal sama. Jadi buat kalian jangan insecure, jangan overthinking, tetap percaya diri. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, Ya. terima kasih ya untuk Devina sudah hadir di Brightcast Moraja. Ya, terima kasih juga untuk Mr. Rajif udah ngundang Devina di podcast ini. Oke, next time semoga kamu bisa lebih sering kita ajak untuk berbagai macam kegiatan positif yang bisa ningkatin kepercayaan diri dan Iya. segala macam lah tentang diri kamu ya. Oke. Mhm. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Ya, jangan dulu belum bye-bye. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk Brighters atau untuk yang udah menyaksikan Brightcast Moraja edisi kali ini yang spesial kita ambil setting di lobby atau di front office-nya. Lobby apa ya? Nah, yang spesial kali ini kita ambil settingnya di lobby Monak Bali Singaraja. Kita bakalan ketemu di Brightcast Moraja edisi berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.